Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua mata kuliah Hukum Lembaga Negara, saya akan sharing video materi yang berbicara kelanjutan dari apa yang kita bahas pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mengenal beberapa istilah dan pengertian lembaga negara atau organ negara. Beberapa istilah lain dalam bahasa Inggris dikenal dengan political institution, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Staatsorganen, dan di Indonesia selain dikenal dengan istilah lembaga negara juga dikenal dengan istilah organ negara. Nah, sekarang masuk ke pengertian. Menurut Vokema Andrea, beberapa pengertian atau ruang lingkup dari lembaga negara itu ternyata dibagi menjadi dua, luas dan sempit. Secara luas menurut Vokema, yang dimaksud dengan organ negara atau lembaga negara adalah alat perlengkapan negara yang meliputi semua pegawai yang ada di dalam negara itu, dari mulai presiden sampai dengan skup yang paling bawah, yaitu desa, lurah, kepala desa, baik yang bersifat tunggal maupun kolegial. Yang maksudnya suatu badan atau suatu majelis. Kalau yang tunggal kan seperti presiden, kalau yang seperti badan atau majelis seperti MPR, DPR, atau kalau di skup yang paling rendah ada lembaga desa. Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kayak kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, yang bersifat kolegial seperti yang saya maksud tadi, lembaga, MPR, DPR, dan seterusnya. Sementara pengertian lembaga negara dalam arti sempit itu umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan rakyat maupun daerah. Jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi alat perlengkapan negara yang khusus bagi badan-badan negara di tingkat pusat saja dalam arti sempit. Karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan perwakilan, jadi terdapat limitasi penggunaan terminologi itu. Jadi kalau dalam arti sempit yang dimaksud lembaga negara ya cuma yang di pusat aja, MPR, DPR gitu ya. Tapi kalau dalam arti luas tadi, dari mulai pusat sampai ke skup yang paling kecil, kelurahan, desa. Itu menurut Vokema Andrea. Sementara Profesor Jimli Asidik juga memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud lembaga negara, yaitu pengertian lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga yang dalam pengertian yang lazim saja. Pengertian yang lazim di sini maksudnya ya lembaga negara yang umum kita tahu, kita kenal ya, DPR, MPR, presiden, kemudian MK, MA, pokoknya lembaga-lembaga negara yang besar. Sebagaimana kalian sudah mencoba mengerjakan tugas, mencoba mencari tahu lembaga negara apa saja yang ada di Indonesia, baik yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Lembaga apa saja yang bukan termasuk kategori lembaga masyarakat. Bisa juga dia badan usaha atau market institution. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis lembaga negara. Menurut Firmansyah Arifin dan kawan-kawan, mengklasifikasikan lembaga negara itu menjadi lembaga negara yang berdasarkan undang-undang, berdasarkan UU, dan berdasarkan Kepres. Kalau yang berdasarkan undang-undang dibagi jadi 3 lagi. Lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kalian pasti menemukan ini ketika mengerjakan tugas kemarin. MPR, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan lain-lain. Ini merupakan lembaga-lembaga negara yang
disebutkan secara langsung namanya, bahkan juga wewenang dan fungsinya. Yang kedua, lembaga negara yang disebutkan di Undang-Undang Dasar itu namanya tidak ditentukan, tetapi wewenangnya diberikan. Contohnya Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU. Jadi tidak disebutkan namanya harus KPU, namanya harus Komisi Pemilihan Umum. Namanya bisa apa saja gitu ya. Komisi Pemilihan Umum Langsung dan apa gitu misalnya namanya. Jadi KPU bisa saja berubah namanya, namun lembaga ini disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar bahwa ada lembaga yang mempunyai wewenang seperti ini. Dalam implementasinya diberi nama KPU gitu. Yang ketiga, lembaga negara yang bentuk atau nama dan wewenangnya tidak ditentukan oleh undang-undang, ialah bank sentral. Jadi tugasnya, wewenangnya tidak disebutkan secara rinci di dalam Undang-Undang Dasar, bahkan namanya juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Bank sentral di Indonesia atau lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Nah, sekarang ada lembaga-lembaga juga yang menurut Firmansyah Arifin tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tetapi disebutkan dalam undang-undang. Paling tidak ada 10 nama lembaga negara yang biasanya diberi nama komisi atau dewan. Sedangkan lembaga-lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya berdasarkan Kepres atau keputusan Presiden ada 3 komisi dan paling tidak ada 6 dewan. Selain itu terdapat pula lembaga-lembaga non-departemen. Nanti saya akan kasih sharing PDF-nya, daftar lembaga-lembaga apa yang dimaksud oleh Firmansyah Arifin dan kawan-kawan ini. Nah, menurut Profesor Jimli Asidik juga, lembaga negara itu jenis-jenisnya terbagi jadi lapis-lapis. Ada yang disebut lapis pertama disebut lembaga tinggi negara. Lapis kedua disebut lembaga negara saja, dan lapis ketiga disebut lembaga daerah. Nah, ini lembaga-lembaga yang tergolong dalam lembaga tinggi, yang tergolong dalam lembaga negara, dan yang mana yang tergolong dalam lembaga daerah juga bisa dibaca dengan seksama di PDF yang nanti akan saya share. Nah, sekarang kalau kita mempelajari hukum lembaga negara, selain dari istilah dan jenis-jenisnya tadi, untuk mempelajari hukum lembaga negara itu berkaitan erat dengan bentuk negaranya serta sistem pemerintahan di negara itu. Sebagaimana kalian sudah belajar di hukum tata negara, bahwa bentuk negara ada banyak ya sebenarnya. Bentuk negara zaman kerajaan dulu, zaman Romawi dulu, bentuk negara pada masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan lain-lain tuh bentuknya berbeda-beda. Tapi saya mengklasifikasikannya setidaknya 4 ini ya, yang mungkin paling dikenal dan paling mempengaruhi hukum lembaga negara yang sedang kita pelajari. Bentuk negara yang pertama adalah negara monarki. Negara monarki atau negara kerajaan, seperti sekarang mungkin yang benar-benar monarki apa ya? Arab Saudi mungkin yang benar-benar monarki gitu. Jadi dipimpin oleh seorang raja. Ada juga yang monarki konstitusional seperti Inggris. Nah, di Inggris ada ratu yang juga melambangkan kekuasaan monarki di negara itu, tapi juga ada perdana menteri yang mengepalai pemerintahannya. Sehingga bentuk monarki konstitusional ini di mana ada kerajaan tapi mereka juga percaya konstitusi di dalam negara itu, sudah punya konstitusi di dalam negara itu. Ada bentuk negara kesatuan kayak Indonesia, meskipun terbagi menjadi 34 provinsi, secara geografis terpisah jadi ribuan pulau, namun kita mengambil bentuk negara kesatuan gitu ya. Sementara bentuk negara lainnya adalah negara serikat. Negara serikat contohnya yang paling terkenal ya Amerika Serikat. Meskipun dia benua yang besar dan memanjang gitu ya, tidak terpecah ke banyak pulau kecil-kecil seperti Indonesia, tapi mereka mengambil bentuk negara serikat. Negaranya terbagi menjadi negara-negara bagian dan menggabungkan diri jadi satu negara Amerika Serikat. Kenapa bentuk negara ini mempengaruhi hukum lembaga negara? Karena misalnya dalam negara kesatuan,
kita akan mengenal adanya gubernur sebagai pemimpin di setiap provinsi. Adanya bupati sebagai pemimpin di kabupaten. Gubernur, bupati, sampai dengan desa itu adalah lembaga negara. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Firmansyah dan kawan-kawan di depan tadi, bahwa lembaga negara dalam arti luas itu mulai dari yang tingkat pusat sampai yang tingkat skup paling kecil di daerah. Nah, kalau dia mengambil bentuk negara serikat, maka kita tidak akan menemukan gubernur, kita tidak akan menemukan bupati, kita tidak menemukan kepala desa, melainkan menemukan presiden negara-negara bagian. Nah, presiden negara-negara bagian dengan presiden negara serikatnya, kalau misalnya kita ambil contoh negara Amerika Serikat, maka presiden negara serikatnya adalah Joe Biden saat ini. Terus negara-negara bagiannya yang ada 50 sekian kayaknya ya, itu masing-masing presiden negara bagiannya adalah lembaga negara juga. Jadi kita perlu meneliti negara itu bentuk negaranya seperti apa, apakah kesatuan, apakah serikat gitu ya, atau kayak di Jerman meskipun dia dibagi menjadi provinsi-provinsi, tapi provinsinya seperti negara bagian, pemimpin distrik-distriknya juga namanya beda gitu ya. Kita harus mencari tahu dulu bentuk negaranya apa, kemudian kita akan tahu lembaga-lembaga negaranya apa. Dan setiap lembaga negaranya, kalau di negara kesatuan gubernur, kalau di negara serikat presiden negara bagian, itu mempunyai wewenang yang jelas berbeda. Maka mencari tahu bentuk sebuah negara, apakah dia kesatuan, serikat, monarki, atau monarki konstitusional, kita akan mempengaruhi lembaga-lembaga negara yang ada di negara itu. Gitu. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Sudah kita klasifikasi nih, negara ini termasuk negara kesatuan misalnya. Saya kasih contoh yang paling gampang ya, Indonesia. Indonesia negaranya, bentuk negaranya sudah kita klasifikasi, sudah kita identifikasi sebagai negara kesatuan. Kemudian kita harus teliti lagi sistem pemerintahannya apa? Apakah presidensial, parlementer, atau campuran? Ternyata di Indonesia sistem pemerintahannya presidensial. Maka di Indonesia kita hanya punya satu kepala negara dan satu kepala pemerintahan jadi satu di satu tapu kepemimpinan. Sementara kalau misalnya kita mencoba menelaah Malaysia negaranya negara apa ya? Oh, Malaysia negaranya negara kesatuan. Dia bentuk sistem pemerintahannya apa ya? Oh, ternyata parlementer, di mana kita akan menemukan yang di Pertuan Agung di situ ada kerajaannya dan juga ada perdana menterinya, karena sistem pemerintahannya parlementer. Maka lembaga negaranya sedikit berbeda dengan lembaga negara di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Maka dari itu, kalau kita mempelajari hukum lembaga negara, kita akan berkaitan erat dengan bentuk negaranya apa dan sistem pemerintahannya. Sekarang di bagian akhir adalah tugas. Kalian masing-masing memberikan satu contoh negara pada setiap bentuk sistem pemerintahan, bukan pada bentuk negara ya. Jadi tadi di sini ada 3 sistem pemerintahan. Misalnya di Indonesia, misalnya yang sistem pemerintahannya presidensial Indonesia, maka kalian harus menyebutkan lembaga-lembaga negara apa saja yang ada di Indonesia. Kalau kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer, misalnya kalian ambil contoh Malaysia, maka sebutkan lembaga-lembaga negara apa saja yang ada di Malaysia. Kalau dia yang ketiga campuran, maka kalian sebutkan satu negara, misalnya Perancis, lembaga-lembaga negara yang di Perancis apa saja. Jadi tugas ini akan terdiri dari 3 negara minimal, yaitu satu contoh negara dengan sistem pemerintahan presidensial dan satu contoh negara dengan sistem pemerintahan parlementer dan satu negara untuk contoh sistem pemerintahan campuran. Jadi ada 3 negara minimal. Nah, deadline pengumpulan tugas ini adalah pada tanggal 19 September 2021.
mengumpulkan tugas paling lambat 19 September 2021 berarti melakukan presensi untuk pertemuan kedua hukum lembaga negara baik kelas A, B, C maupun ICP. Adapun portal pengumpulan tugas juga sudah saya siapkan. Setelah tanggal 19 akan saya nonaktifkan portalnya sehingga kalian tidak bisa mengumpulkan tugas. Berarti kalian tidak bisa tidak dianggap hadir pada pertemuan kedua atau tidak melakukan presensi pada pertemuan kedua. Saya akan berusaha untuk terus selang-seling 1 kali virtual meeting, 1 kali sharing materi, dan begitu seterusnya dalam semester ini, sehingga kita tidak melakukan virtual meeting setiap minggu ya, untuk menghemat juga. Demikian video materi saya untuk pertemuan kedua Hukum Lembaga Negara kelas A, B, C, dan ICP. Terima kasih atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.